Ini kebijakan yang perlu sangat diperhatikan dan perlu dianalisa kembali. Iya. Gitu. Sebaiknya memang ada kelonggaran, meskipun harus ada aturan-aturan baru lagi dengan protokol kesehatan, dengan diatur dan sebagainya. Harus tetap kita perjuangkan. Sekali lagi di Komisi 1 saya akan bicara itu. Tetap diperbolehkan dan diaturlah bagaimana caranya. Yang jelas pelaku seni ya harus dipikirkan supaya bisa hidup. Dipikirkan nasibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami channel YouTube Sekartaman Multimedia. Pada podcast kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan masa pandemik di tengah masyarakat, keluh kesah dari kita Ngudoroso bersama tamu kehormatan kami yang alhamdulillah hadir bersama kami di channel YouTube Sekartaman Multimedia, Bapak Sarjono, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo. Selamat malam Pak Sarjono. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Sarjono sudah bergabung di channel kami, channel Sekartaman Multimedia. Tema pada hari ini Pak, podcast pada hari ini kita mengambil tema Ngudoroso. Ngudoroso dari masyarakat kecil, pelaku usaha UKM, kemudian pelaku seni, pelaku budaya, pelaku event, dan teman-teman yang terdampak dengan adanya COVID ini dan adanya pemberlakuan ini. Menurut kacamata sendiri dari Pak Sarjono selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo, barangkali apa yang dilihat dari sebuah kebijakan ini dengan dampak yang diterima oleh masyarakat di Sukoharjo, Pak? Iya, oke. Khususnya berkaitan dengan UKM atau pedagang-pedagang kecil, khususnya kaki lima. Menurut saya memang itu berkaitan sekali dengan urusan ekonomi, urusan perut, sehingga memang harus ada kebijakan-kebijakan khusus. Kalau kita terlalu saklek untuk membatasi, ya itu saya kira kurang pas, dan itu memang harus ada kelonggaran. Karena apa? Kalau kita membatasi pedagang kecil, contoh katakanlah yang jualan makan di sore sampai malam, itu memang harus kalau ada kelonggaran. Karena apa? Yang butuh itu tidak hanya yang jual, tapi yang butuh makan itu malam itu banyak sekali. Sehingga kalau sampai nggak ada yang jualan, orang akan bingung. Banyak juga orang-orang bekerja pulangnya malam, di rumah nggak sempat makan, mau tidak mau harus cari makan. Kalau sampai di luar nggak ada, itu akan susah. Kedua, kita juga harus melihat kalau pagi hari di pasar itu demikian ramenya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi Udoroso dari teman-teman itu seperti itu, Bapak. Demikian ramenya. Nah, untuk Sukoharjo terutama perlu ada penyesuaian. Penyesuaian, karena apapun itu urusan perut, urusan perut. Belum lagi kalau kita melihat anak-anak sekolah, betapa bodohnya nanti anak-anak kita. Di satu sisi orang di mana-mana berkumpul nggak masalah, tapi sekolah anak malah nggak boleh sekolah. Nah, ini kebijakan yang perlu sangat diperhatikan dan perlu dianalisa kembali. Makanya terkait dengan pemberlakuan istilahnya untuk kegiatan yang di masyarakat, terutama yang UKM, Mbak, pedagang-pedagang gerobak itu, meskipun sudah ada kelonggaran yang kemarin dari jam 7 malam akhirnya menjadi jam 9. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kan terutama di kalangan pedagang itu sendiri, ketika sore buka jam 5, jam 6 paling sudah baru ready, kemudian jam 9 sudah tutup. Lah itu kan yang dirasakan dari teman-teman pelaku UKM atau pedagang-pedagang kecil itu kan memang sangat berdampak sekali. Barangkali saya nggak tahu apakah nanti di Sukoharjo khususnya apakah pemberlakuan untuk pembatasan kegiatan masyarakat termasuk UKM itu juga masih diperpanjang lagi atau tidak. Barangkali nanti bisa menjadi perhatian kayak khususnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang soal UKM, Bapak. Kemudian soal yang kedua mengenai
hajatan. Hajatan. Ini untuk teman-teman pelaku seni, pelaku budaya, pelaku kegiatan wedding, Pak. Teman-teman itu ngerasa seperti ini. Kalau hajatan itu digelar, ada hiburannya, itu dikhawatirkan mengundang keramaian. Kerumunan massa. Yeah. Sementara sebenarnya ngudoroso dari kami, dari teman-teman itu, seandainya hajatan itu digelar, sebenarnya kan yang pertama, tamu yang diundang jelas orangnya. Yeah. Kemudian di situ pasti juga orangnya areng jagung meskipun wadus wangi, rapi. Yang kedua, yang ketiga, pasti di situ ada tamu, istilahnya panitia. Misalkan penerapan protokol kesehatan dilakukan di hajatan, sebenarnya menurut kami dari teman-teman, sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan pasar yang notabene adalah orang-orang luaran yang berkerumun menjadi satu seperti itu. Menurut kacamata dari Pak Sarjono sendiri seperti apa, Pak? Ya, barangkali mudoroso dari kami dan teman-teman ini masuk akal enggak gitu? Saya pikir memang masuk akal sekali, karena itu juga sekali lagi berkaitan dengan urusan keuangan, urusan perut. Sebaiknya memang ada kelonggaran, meskipun harus ada aturan-aturan baru lagi dengan protokol kesehatan, dengan diatur dan sebagainya. Mungkin pengunjung hanya silahkan mendengarkan, tidak perlu harus ikut berjoget. Salah satunya itu. Terus kemudian masker harus tetap dipakai. Karena memang dikhawatirkan tanpa masker dan sebagainya. Terus susunan kursi mungkin harus jaga jarak dan sebagainya. Kalau itu diterapkan, saya kira toh itu hanya untuk menghibur. Menurut saya kok nggak masalah. Dan insya Allah nanti di Komisi 1 saya akan juga bicara masalah itu. Oke, saya akan usulkan itu. Termasuk tadi saya bilang anak sekolah kasihan sekali nanti. Karena kan untuk kelonggaran yang saat ini, kalau saya nggak salah baca, nggak salah dengar, nggak salah memahami, untuk orang hajatan terutama ini, Pak, untuk orang hajatan kan hanya dibatasi 30 orang. Hanya dibatasi 30 orang aja, tidak boleh memakai sound gede, hanya sound RT tok lah. Dari situ kan nasib, terutama nyun pangapunten, nasib dari teman-teman pelaku seni, kemudian pelaku sortarup itu kan benar-benar sangat terdampak, job batal semua. Ya barangkali nanti bisa diperjuangkan, alangkah baiknya misalkan kalau memang bisa ditinjau ulang soal kebijakan tersebut, itu juga bisa membawa sisi positif di masyarakat, terutama pelaku-pelaku yang terdampak ini, Pak. Ya. Baik sekali itu. Saya menurut saya harus tetap kita perjuangkan. Sekali lagi di Komisi 1 saya akan bicara itu. Tetap diperbolehkan dan diaturlah bagaimana caranya. Yang jelas pelaku seni ya harus dipikirkan supaya bisa hidup. Dipikirkan nasibnya, betul. Karena kebanyakan ini sudah begitu luar biasanya yang job pada batal semua, Pak, harus banting tulang lagi, harus memikir bagaimana caranya, karena bagaimanapun juga dampak yang sangat mengena adalah teman-teman di pelaku UKM, pelaku seni. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Ya mudah-mudahan nanti bisa diperjuangkan. Ini hanya sekedar mudoroso, Pak. Kami mewakili dari teman-teman seniman, mewakili dari teman-teman pelaku seni, pelaku budaya, UKM, barangkali dengan kebijakan-kebijakan di tengah pandemi ini nantinya bisa membawa dampak positif. Rakyat atau masyarakat yang merasakan dampak ini ya nggak begitu mengenaskan seperti ini, seperti itu. Betul. Terus kemudian tetap harapan kami, insya Allah kami dengan teman-teman yang ada di komunitas seniman ataupun teman-teman pelaku usaha, pelaku seni, pelaku budaya, insya Allah juga tetap menerapkan protokol kesehatan tetap yang utama. Iya, betul. Jadi bersama-sama kita ciptakan suasana di Sukoharjo khususnya untuk penerapan protokol kesehatan ini tetap kita utamakan untuk memutus mata rantai, tapi yang pasti ya untuk segi kebijakan ya mohon untuk dikaji ulang seperti itu, Bapak. Siap, kita akan ikut perjuangkan masalah itu karena memang dari dulu saya juga concern di situ. Concern dan penasihat seni di. Iya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Sarjono atas waktu dan bincang-bincangnya pada kesempatan sore hari di channel YouTube Sekartaman Multimedia di podcast tema Ngudoroso sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kami sampaikan lewat Ngudoroso ini bisa menjadi istilahnya
masukan Masukan, Pak jalan Sarjono keluar. selaku anggota dewan, barangkali nanti bisa diperjuangkan untuk nasib-nasib kita, teman-teman dari pelaku seni dan usaha di Sukoharjo. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Baiklah, pemirsa channel YouTube Sekartaman Multimedia, demikian tadi pembicaraan kami, bincang-bincang kami dengan beliau Bapak Sarjono, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya.